Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai penaksiran selang, di mana ini akan lebih berfokus pada penaksiran selang untuk dua populasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu penaksiran selang, bagaimana menaksirnya untuk satu populasi. Nah, di sini sebelumnya saya akan menampilkan dulu ini skemanya. Skema untuk penaksiran selang. Nah, di sini poinnya itu akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ini untuk data satu populasi, kemudian untuk dua populasi, dan yang terakhir untuk data berpasangan. Nah, untuk yang satu populasi kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan berfokus ke dua populasi. Nah, pada dua populasi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, di mana sigma 1 dan sigma 2-nya ini diketahui. Sigma 1 dan sigma 2 ini berarti standar deviasi untuk populasinya ya, di mana sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Nah, ketika sigma 1 dan sigma 2 diketahui, kita akan menggunakan si tabel Z. Nah, kemudian ketika sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, kita akan menggunakan si tabel T. Nah, tapi nanti akan ada perbedaan ketika sigma 1 dan sigma 2-nya ini sama nilainya atau tidak sama dengan kayak gitu. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada data berpasangan. Nah, data berpasangan ini kita juga menggunakan tabel T kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke penjelasannya. Masuk ke penaksiran selang untuk dua populasi. Yang kasus pertama yaitu sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Berarti ini standar deviasi untuk populasi. Setiap populasinya itu diketahui berapa nilainya. Nah, di sini kita akan menggunakan uji statistik Z karena sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui ya. Nah, di mana uji statistik Z-nya tuh seperti ini. Z sama dengan X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, di sini kita akan dari sini kan kita mau menaksir selang untuk si mu-nya, perbedaan dari mu1 dan mu2-nya antar kita akan menaksir selangnya gitu kan ya. Nah, dari situ kita dapatkan nilai dari si Z alpha per 2 nih. Nah, ini kan probabilitas gimana? Berarti kita kan akan melihat nih nilai daerah si Z-nya ini antara min Z alpha per 2 dengan si Z alpha per 2, ya kan ya? Nah, ya udah dari sini kita substitusiin aja nilai si Z ini apa formula Z ini ke dalam sini. Kita substitusikan, kemudian setelah disubstitusikan, karena yang akan kita cari itu adalah interval dari mu1 dan mu2-nya aja, ya kan? Kita mau nyari interval si ini. Ya udah, berarti yang selain ini, selain mu1 dan mu2, kita pindah ruaskan ke kiri dan ke kanannya, seperti itu. Nah, karena untuk bagian kiri si Z alpha per 2-nya ini adalah minus, berarti nanti hasilnya akan jadi seperti ini, X1 bar min X2 bar min ini dikali dengan ini. Ini kan kalau kita pindah ruaskan ini Z kali ini dikurang ini gitu kan ya, tapi ini kan hasilnya minus, jadi tinggal dibalik saja kayak gitu. Nah, ya udah, untuk yang sebelah kanan berarti jadinya plus ya. Oh, ini salah nih, ini harusnya X1 bar min X2 bar ya. Ini X1 bar min X2 bar ditambah Z alpha per 2 dikali ini semua kayak gitu. Nah, jadi si ini semua, si yang dalam ini kita sebutnya sebagai interval kepercayaan, selang kepercayaan sekian persen dari mu1 min mu2. Nah, ini keterangannya di sini seperti itu. Nah, di mana si probabilitas Z-nya itu lebih besar dari di mana probabilitas Z yang lebih besar dari Z alpha per 2 itu daerahnya atau luasnya itu akan sama dengan alpha per 2, atau probabilitas Z yang kurang dari min Z alpha per 2 itu luasnya juga sama dengan alpha per 2, seperti itu.
Nah, selanjutnya nilai dari si Z alfa per 2 ini dapat kita cari, dapat kita temukan di tabel normal baku, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk penaksiran dua populasi di mana sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui nilainya, tapi hanya diketahui bahwa sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat, kayak gitu. Nah, karena sigmanya tidak diketahui, berarti yang akan kita gunakan adalah uji statistik T, di mana definisinya tuh seperti ini untuk uji statistik T. Nah, si TV ini artinya adalah statistik ini tuh berdistribusi T dengan parameternya V. Nah, V ini adalah parameter. Tadi kalau di distribusi Z kan kita nggak perlu parameter ya. Kita hanya butuh si alfanya aja. Nah, kalau di T ini kita butuh parameternya. Nah, asumsinya ini sampel yang diambil berasal dari distribusi normal. Seperti itu. Nah, di mana si SP ini kan ada SP nih. SP ini nilainya didapatkan dari ini. Nah, ini harus dimasukin juga. Dan V ini adalah parameter dari distribusi T yang dikenalnya dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya. Nah, di kasus ini, di sigma 1 dan sigma 2-nya, sigma 1 kuadrat dan itu nilainya sama dengan sigma 2 kuadrat, itu V-nya itu seperti ini. V-nya adalah N1 ditambah N2 min 2. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita masukkan ke interval kepercayaan, ke penaksiran interval, ya udah berarti tinggal kita pindah ruas-ruaskan aja kayak tadi dari si ini. Berarti nanti gambarannya akan menjadi X1 bar min X2 bar dikurang T alfa per 2 dikali ini semua, dikali SP bla bla bla, kurang dari min1 min min 2 kurang dari X1 bar min X2 bar plus T dikali ini semua, gitu ya. Kemudian untuk yang kasus ketiga, yaitu rata-rata untuk dua populasi, di mana si sigma 1 kuadratnya itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, ini kita menggunakan statistik T karena sigmanya tidak diketahui ya. Nah, dengan definisinya tuh beda lagi sama yang tadi. Nah, bedanya di sini. Definisi T-nya seperti ini. Kalau tadi kan kita menggunakan SP ya, karena diketahui bahwa sigma 1 kuadratnya sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, di sini kita tidak menggunakan SP, kita akan menggunakan S satu-satunya, S1 dan S2-nya, S untuk setiap sampelnya. Nah, tapi di sini untuk penentuan derajat bebasnya atau parameter V-nya ini berbeda. Kalau yang tadi kan lebih simpel ya, tinggal S1 ditambah N2 min 2. Nah, untuk V-nya ini jadi seperti ini penentuan V-nya. Nah, V-nya jadi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi dengan ini semua. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk penaksiran selangnya juga sama, berarti kita tinggal pindah ruaskan aja semuanya ini, jadi nanti kurang lebih akan menjadi X1 bar min X2 bar min T alfa per 2 dikali ini, terus kurang dari min 1 min min 2 kurang dari X1 bar min X2 bar ditambah T alfa per 2 dikali ini semua. Seperti itu ya gambarannya. Semoga cukup terbayang. Setelah itu kita akan coba masuk ke contoh soal langsung. Nah, ini contohnya, misalkan sebuah perusahaan taksi itu sedang mencoba memutuskan apakah akan membeli ban bermerek A atau bermerek B untuk taksi-taksinya. Nah, untuk mengetahui merek yang mana yang lebih bagus, itu dilakukan sebuah percobaan dengan masing-masing sampelnya itu menggunakan 12 ban, jadi masing-masing mereknya itu menggunakan sampel 12 ban. Terus kemudian ban tersebut itu digunakan sampai mereka rusak. Nah, dari penelitian itu didapatkan hasilnya bahwa rata-rata dari si ban A itu adalah 36.300 km penggunaannya. Kemudian standar deviasinya untuk si sampel A itu adalah 5.000 dan rata-rata untuk ban B itu adalah 38.100, sedangkan standar deviasinya adalah 6.100.
Nah, kemudian disuruh menghitung interval kepercayaan 95% untuk mu A min mu B atau mu 1 min mu 2-nya, itu dengan mengasumsikan bahwa si kedua populasi ini dapat diaproksimasi oleh distribusi normal dan variansinya dari kedua populasi tidak dapat diasumsikan sama. Nah, berarti di sini kasusnya adalah kita akan menaksir interval kepercayaan untuk dua populasi di mana nilai sigmanya itu tidak diketahui dan sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, kayak gitu ya. Informasinya, yang pertama ini kita tahu rata-ratanya, kemudian standar deviasi masing-masing untuk si sampelnya. Untuk sampelnya tadi mengambil masing-masing berarti N1 dan N2-nya itu sama-sama 12 gitu ya. Kemudian interval kepercayaannya kita menggunakan 95% yang artinya nilai alfanya itu adalah 0,05. Nah, ini dari 100% minus 95% ini kan berarti tinggal 5% atau si alfanya adalah 0,05. Nah, berarti alfa per 2-nya adalah 0,025 ya. Nah, dari sini kita bisa mencari V-nya terlebih dahulu agar kita bisa mencari nilai T pada tabelnya. Untuk V-nya, karena sigma 1 kuadratnya tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, berarti kita menggunakan yang ini, yang rumus ini, yang rumusnya panjang, bukan yang N1 plus N2 min 2 ya. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja tuh nilai S1-nya kan udah ketahuan atau SA ya. SA ini sama dengan S1, terus SD ini sama dengan S2 gitu ya. Kita masukin satu-satu, 5.000 kuadrat ditambah 6.100 kuadrat, itu dibagi N1-nya berarti 12, dibagi N2-nya 12, dan seterusnya. Didapatkan nilainya adalah 21,19. Nah, kita bulatkan ini menjadi 21, karena di tabel angkanya bulat ya. Nah, dari situ kita bisa melihat di tabel T, berarti di tabel T itu dengan alfanya adalah 0,05 dan V-nya atau derajat bebasnya atau si parameternya itu 21, maka didapatkan nilai T-nya itu 2,070 seperti itu. Nah, kemudian dari situ maka kita bisa menghitung selang interval kepercayaan 95% untuk mu A min mu B-nya atau mu 1 min mu 2-nya. Ini maaf saya kurang konsisten untuk menuliskan A, B sama 1, 2-nya ya. Nah, seperti ini kita ini jadi rumusnya kan jadi seperti ini, x1 bar min x2 bar min t-nya, t dari sela alfa dan v-nya yang sudah kita cari tadi dikali dengan akar ini. Nah, ini yang kita mau taksir mu 1 min mu 2-nya atau mu A min mu B ya. Ini yang bagian kanannya berarti sama, tinggal dijumlah aja. Seperti itu. Dari situ ya udah tinggal kita masukkan aja angka-angkanya, nilai-nilainya tadi kan sudah diketahui semua ya, si X1 dan X2 barnya. Nah, yaudah kita masukkan ini nilainya, terus tadi kita sudah hitung nilai T ini, kita lihat ini yang dari tabel distribusi T didapatkan nilainya 2,07 ya. Ini kita masukkan nilai S1, S2, N-nya. Yang belakang juga sama, ini mengikuti ya, cuman beda di plus minusnya aja. Dari situ kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Artinya ini adalah interval kepercayaan mu 1 min mu 2-nya itu antara min 4.535,9 dengan 4.935,9. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya berarti pada selang kepercayaan 95%, artinya kita mempercayai sebesar 95% bahwa mu 1 atau mu A min mu 2 itu nilainya adalah antara min 4.535,9 sampai 4.935,9 seperti itu.